Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, nafas kehidupan, keselamatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Dan saat ini sebelum kami menjalani aktivitas kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman untuk kami melangkah, sehingga kami boleh melangkah dalam kebenaran. Kami tetap boleh hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8, yang mengatakan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penulis Injil Matius menceritakan tentang Yesus mengutus 12 rasul untuk memberitakan Injil dalam lingkup yang terbatas, yaitu dalam kehidupan umat Israel saja. Kalau kita membaca di ayat 6, pesan Yesus jelas, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Berarti para murid hanya diutus untuk memberitakan Injil dalam lingkup terbatas, yaitu dalam kehidupan umat Israel. Mungkin kita bertanya, mengapa hanya dalam lingkup terbatas, yaitu dalam lingkup kehidupan umat Israel? Padahal kalau kita baca dalam kehidupan dan pelayanan Yesus, tentu saja Yesus ingin Injil itu diberitakan kepada seluruh bangsa. Dan itu tertuang dalam Injil Matius pasal 28. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu berarti berita Injil sebenarnya harus diberitakan ke bangsa-bangsa lain. Tapi dalam bacaan Alkitab hari ini, pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul hanya dalam lingkup terbatas, yaitu dalam kehidupan umat Israel. Ibu bapak dan saudara, penulis Injil Matius tahu bahwa pembatasan pemberitaan Injil kepada bangsa Israel itu adalah untuk sementara saja. Penulis Injil Matius sangat sadar bahwa semua bangsa harus mendengarkan berita Injil. Tetapi sesuai dengan kesetiaan Allah terhadap Israel, maka bangsa Israel harus menjadi bangsa yang pertama yang mendengarkan Injil.
Setelah bangsa Israel mendengarkan Injil, maka bangsa-bangsa lain juga akan mendengarkan berita Injil. Tapi untuk pertama-tama, bangsa Israel yang harus mendengarkan berita Injil itu. Dan setelah itu berita Injil akan disebarkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan kalau kita membaca bahwa Injil itu harus diberitakan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di ayat 6 tertulis demikian. Siapa yang dimaksud dengan domba-domba yang hilang dari umat Israel? Ibu bapak dan saudara, domba-domba yang hilang dari umat Israel itu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan dan mereka mengalami penderitaan secara rohani. Mereka mengalami kekosongan batin karena kehidupan mereka jauh dari Tuhan. Mereka tidak mengalami sukacita. Mereka tidak mengalami kebahagiaan. Mereka tidak mengalami damai sejahtera. Itulah yang dimaksud dengan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan kemudian Yesus menegaskan bahwa isi dari pemberitaan Injil itu adalah tentang kerajaan sorga yang sudah dekat. Yang dimaksud kerajaan sorga adalah pemerintahan Allah yang dinyatakan di tengah dunia melalui kehadiran Yesus Kristus. Murid-murid harus memberitakan bahwa di dalam diri dan kehidupan Yesus, pemerintahan Allah itu terwujud melalui datangnya kehidupan dalam damai sejahtera, kehidupan yang penuh kasih, dan juga kehidupan yang penuh dengan sukacita. Itu yang harus diberitakan oleh murid-murid Yesus. Datangnya kerajaan sorga, yaitu datangnya pemerintahan Allah yang penuh dengan damai sejahtera, kasih dan sukacita, di mana Allah memerintah untuk selama-lamanya. Dan kemudian para murid juga diminta untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Artinya harus juga ada aksi. Tidak hanya memberitakan secara verbal, tapi para murid juga harus menyatakan aksi nyata dalam memberitakan Injil. Mereka harus melayani orang-orang yang sakit. Mereka harus menghampiri orang-orang yang mengalami duka cita. Mereka harus datang kepada orang-orang yang mengalami kematian, bukan kematian secara fisik, tapi kematian secara rohani. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini? Ibu bapak dan saudara, bukan hanya 12 murid Yesus yang diutus untuk memberitakan Injil, tetapi kita juga dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil di tengah dunia. Kita memberitakan Injil bukan semata-mata secara verbal, tetapi lewat sikap, perilaku, dan tindakan kita. Ketika kita melawat orang sakit dan kita mendoakan orang yang sakit tersebut, maka
secara tidak langsung juga kita memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menjalankan tugas tanggung jawab di tengah kehidupan sehari-hari sebagai dokter, sebagai perawat, dan kita merawat pasien dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, kita memberikan perawatan yang maksimal sehingga pasien itu boleh sembuh dari sakitnya. Dan kita mendoakan pasien yang kita rawat itu walaupun dia bukan orang yang seiman dengan kita, maka di situ kita juga sudah memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus datang kepada mereka-mereka yang terhilang, yaitu mereka-mereka yang hidup jauh dari Tuhan. Ketika kita tahu ada orang yang jauh dari Tuhan dan mengalami kekeringan dalam kehidupan mereka, mereka mengalami penderitaan rohania, kita harus datang, menguatkan, melayani mereka, dan memberi semangat kepada mereka untuk kembali kepada Tuhan. Kita tidak boleh menutup mata dan membiarkan mereka tersesat lebih jauh. Kita harus bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, supaya mereka yang hilang itu, mereka yang jauh dari Tuhan itu, mereka boleh kembali menemukan Tuhan. Mari ibu bapak dan saudara, kita terus memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya banyak orang yang akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh berfirman kepada kami bagaimana Engkau mengutus para rasul untuk memberitakan Injil. Biarlah kami juga Engkau utus untuk pergi memberitakan Injil. Kami boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dan kami juga boleh memberitakan Injil lewat kerja dan karya kami. Kami boleh memberitakan tentang kebaikan Tuhan lewat kerja dan karya kami. Kami boleh memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat lewat kerja dan karya yang baik, yang bertanggung jawab, yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, tolong kami terus dapat memberitakan Injil lewat sikap, perilaku, tindakan, dan tutur kata kami, tetapi juga lewat karya dan kerja kami. Kami boleh menghampiri mereka yang sakit. Kami boleh mendoakan mereka. Kami boleh menghampiri mereka yang mengalami kematian secara rohania. Mereka hidup tapi mereka mengalami kematian secara rohania karena mereka hidup dalam dosa. Kami boleh mendatangi mereka dan kami boleh membawa mereka untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya melalui berita Injil, sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera boleh hadir di tengah kehidupan dunia, sehingga kerajaan-Mu boleh datang terwujud secara nyata lewat kehidupan yang penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Berkati kami dalam seluruh aktivitas kerja karya kami di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menjaga dan melindungi kami, dan Tuhan senantiasa menguatkan kami. Inilah doa kami Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.